Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi kebaktian pada minggu hari ini. Ayo, siap-siap ya. Semua harus siap untuk memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan di hadirankanku ya. Sama-sama ya. Kita mau dipimpin doa oleh Alin untuk doa pembukaan ya. Tuhan Yesus tolong berkati kami pada pagi hari ini untuk beribadah online. Tuhan Yesus tolong berkati beribadah online kami selama beribadah. Tuhan Yesus tolong biarkan firman-firman yang diberikan oleh kakak-kakak bermanfaat dan menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Alin untuk doanya. Kita sekarang mau pujian gerak dan lagu dipimpin sama Bu Ria. Nah, anak-anak, sekarang semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan gerakan, ya. Pujiannya tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semuanya untuk memuji Tuhan. Ayo berdiri, berdiri. Semuanya goyang ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, jangan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, jangan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dari goyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita mau memberi persembahan ya. Anak-anak siapkan uang persembahannya yang akan dipimpin oleh Kak Mutia. Silakan Kak Mutia. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang sudah adik-adik siapkan ya. Nanti kita akan masukkan di dalam kotak yang sudah adik-adik buat. Nah sebelumnya kita akan mengangkat pujian mengatakan bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur. Sesaat aku senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, 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 bersyukur. Sesaat aku senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu.
ayat 3. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih pagi ini kami sudah memberikan yang terbaik dari hasil orang tua kami. Bapa, terima kasih, biarlah Tuhan yang memberkati dan berguna buat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan dan kami yang akan mendengarkan. Tuhan, biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Christine. Silakan Bu Christine. Nah, anak-anak, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Bu Christine minta semuanya tetap duduk dengan baik walaupun ada di rumah. Nah, anak-anak, pada waktu sebelum pandemi COVID ini, kamu semua akan datang di gereja untuk kebaktian. Ada ruang di kelas-kelas yang untuk anak-anak sekolah minggu. Sebelum kamu memasuki ruang kelas-kelas, kamu akan melihat sebuah gedung besar di mana papa dan mama beribadah. Yaitu apa namanya? Gedung gereja. Betul. Di dalam gedung gereja ada Pak Pendeta yang membawakan firman Tuhan. Tugas Pak Pendeta ini menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang tua, saudara-saudara kita yang ada di dalam gereja. Nah, anak-anak, kita akan belajar pagi ini tentang orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan bagaimana. Mereka kan belum kenal Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mengenal firman Tuhan. Harus ada orang yang memberitakan. Kalau di gereja ada Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta yang harus pergi juga untuk menceritakan firman Tuhan? Tidak mungkin. Harus ada orang lain selain Pak Pendeta yang menceritakan kasih Tuhan ini, sehingga banyak orang yang percaya. Nah, orang yang diutus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, kalau dia pergi dari satu kota ke kota lain, bahkan sampai di desa-desa yang sangat kecil desanya, jalannya mungkin rusak sehingga mobil tidak bisa lewat, itu disebut sebagai penginjil. Ada juga orang yang menceritakan tentang kasih Tuhan ini sampai ke luar negeri. Artinya tidak hanya di Indonesia, itu disebut utusan Injil. Nah, di dalam Alkitab kita tahu ada seseorang yang menjadi utusan Injil, yaitu Paulus. Kita akan mengingat Paulus. Paulus ini pergi dari satu tempat ke tempat yang lain yang jauh dari tanah kelahirannya. Dari Pafos menuju Listra, lalu kembali lagi ke Antioquia. Nah, anak-anak, perjalanan yang cukup jauh. Pada suatu kali Paulus ini akan pergi ke tempat yang lain, yaitu di satu kota yang bernama Filipi. Di kota Filipi ini Paulus tidak pergi sendirian, dia ada temannya. Kalau dulu ditemani oleh siapa? Barnabas. Sekarang ditemani oleh Timotius dan Silas. Nah, waktu mereka pergi, sampailah mereka di kota Filipi ini. Nah, anak-anak, kota Filipi ini termasuk di daerah Makedonia. Dan waktu Paulus serta Silas dan Timotius sampai di pintu gerbang kota Filipi terkejut. Loh, kok tidak ada ya tempat untuk ibadah? Biasanya tempat-tempat untuk ibadah orang Yahudi itu ada, tapi kali ini tidak ada. Oh, ternyata orang-orang yang tinggal di kota Filipi ini belum mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka berdoa
tapi tidak di tempat ibadah. Lalu teman daripada Paulus yaitu Silas bilang, oh aku tahu ada perempuan-perempuan dan orang banyak, mereka suka berdoa di tepi sungai. Wah, pergilah Paulus bersama Silas dan Timotius ini ke tepi sungai. Benar anak-anak, mereka berdoa kepada Allah. Tapi Allah siapa yang dituju tidak diketahui. Lalu kesempatan bagi Paulus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus yang menderita, Tuhan Yesus yang mengasihi setiap orang, dan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, anak-anak, di antara perempuan-perempuan yang mendengar ini, ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Perempuan ini hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk percaya dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Lydia ini pekerjaannya apa? Sebagai penjual kain ungu. Lalu Lydia berkata kepada Paulus, aku percaya dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku, sudah mati bagi aku, dan bangkit dan menebus dosa-dosaku. Wah, lalu Lydia pulang ke rumahnya. Dia ceritakan semua apa yang disampaikan oleh Paulus. Saat itu seisi rumah Lydia percaya juga. Lalu mereka dibaptiskan oleh Paulus di sungai. Nah, setelah Lydia dan keluarganya dibaptiskan, Lydia berkata kepada Paulus, sekarang kalau kita berdoa, kita berkumpul tidak lagi di sungai ya, tapi di rumahku. Jadi di rumah Lydia itu disediakan tempat untuk orang-orang yang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Anak-anak luar biasa. Banyak orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus menjadi percaya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan kepada Tuhan yang tidak dikenal, tapi kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pada waktu itu ada seorang hamba yang bisa meramalkan atau memikirkan masa depan. Hamba ini kalau menceritakan tentang masa depan seseorang, dia akan mendapat uang. Tapi hamba ini punya tuan. Jadi tuan ini yang menerima uangnya. Siapa yang berbicara pada hamba ini? Kuasa gelap, yaitu iblis atau setan. Waktu Paulus tahu itu, maka hamba ini, setan yang ada di dalam tubuh hamba ini diusir oleh Paulus. Nah, sekarang hamba ini tidak bisa lagi meramalkan masa depan. Tuannya jengkel. Loh, Paulus kok seperti itu ya? Akhirnya Paulus ditangkap. Sebelum dimasukkan ke penjara, Paulus ini disiksa, dipukul, dilempari batu dan sebagainya. Akhirnya Paulus dan Silas dibawa ke penjara. Anak-anak, kakinya waktu itu kalau di penjara tuh dimasukkan ke dalam pasung seperti kayu, kaki dua dimasukkan, tangannya juga dirantai. Jadi Paulus tidak bisa jalan-jalan atau apa, pergi ke depan, ke belakang, tidak bisa. Lalu Paulus apakah merasa sedih? Tidak. Paulus tahu ada Tuhan yang menyertainya. Malam itu, waktu semua orang tidur, Paulus dan Silas justru menyanyi, memuji Tuhan. Nah, pada waktu Paulus memuji Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Seperti ada gempa bumi dan rantai-rantai ini semua bisa lepas, putus. Tapi Paulus tidak lari. Tidak lalu, waduh kesempatan melarikan diri, tidak. Waktu penjaga penjara tahu, takut, waduh bagaimana ini kalau sampai Paulus melarikan diri. Paulus berkata, tidak usah takut kepada
kepala penjara, kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Paulus berkata tidak akan melarikan diri. Nah, waktu kepala penjara mendengar itu, dia lalu tersungkur. Dia berkata, sekarang aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan Yesus adalah penolong, juru selamat. Akhirnya kepala penjara juga percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Paulus dan Silas diantarkan besoknya keluar untuk pergi, meninggalkan penjara itu. Nah, kemana Paulus pergi? Ke rumah Lydia, karena di sana banyak orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus mendoakan Paulus. Tapi di rumah Lydia ini Paulus tidak lama. Dia berpamitan. Dia berkata, saudara-saudaraku semua yang ada di sini, gak usah takut ya. Aku akan pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan tentang kasih Tuhan, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Nah, Lydia beserta orang-orang percaya, mereka berkata, selamat jalan. Kami akan menopang, kami akan menolong, kami akan selalu berdoa untuk Bapak Paulus dan teman-temannya. Lalu berangkatlah Paulus dan Silas serta Timotius ke tempat yang lain untuk menceritakan kasih Tuhan. Nah, anak-anak, Lydia beserta dengan orang percaya yang tinggal, mereka tidak diam saja. Mereka tahu kalau Paulus itu dalam memberitakan Injil juga butuh uang. Butuh apa lagi? Makanan, pakaian. Mereka lalu mengumpulkan uang. Mereka mengumpulkan uang, dibelikan untuk keperluan Paulus, lalu dikirim. Siapa yang mengirim? Yaitu Epafroditus. Epafroditus ini adalah seorang Kristen, seorang muda yang masih kuat. Dia pergi ke tempat Paulus untuk memberikan persembahan yang sudah dikumpulkan. Nah, pada waktu itu terdengar kabar juga kalau ternyata Paulus dipenjara lagi. Lalu apa yang terjadi? Paulus dipenjara lagi. Orang-orang yang di rumah Lydia ini, mereka berkata, ayo Epafroditus diutus lagi untuk menemani Paulus di dalam penjara. Akhirnya anak-anak, si Epafroditus ini menemani Paulus untuk melayani Paulus di penjara. Nah, anak-anak, setelah Epafroditus pulang, Paulus berkata, sekarang ini aku mau titip surat untuk orang-orang yang berada di Filipi. Lalu Paulus menulis surat. Surat itu terdapat di Alkitab, yang terdapat di kitab Filipi. Nah, akhirnya Epafroditus ini membawa surat yang ditulis oleh Paulus untuk diberikan kepada orang-orang yang berada di Filipi. Kitab itu dapat kamu baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nanti setelah selesai sekolah minggu bisa kamu baca. Di situ Paulus menulis penghiburan supaya tetap teguh, jangan takut, karena Tuhan Yesus menyertai orang-orang yang percaya. Anak-anak, orang-orang di Filipi mau mengumpulkan uang untuk pekerjaan Paulus sebagai penginjil. Anak-anak juga begitu, harus memberikan persembahan untuk apa? Pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, selanjutnya kita akan ayat hafalan bersama-sama dengan Bu Ria. Anak-anak, ayat hafalan hari ini yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Demikian firman Tuhan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka.
sukacita. Sekali lagi ya, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas yang akan dipimpin oleh Kak Yumina. Silakan Kak Yumina. Oke anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau aktivitas. Nah, coba kalian perhatikan di gambar, pasti tahu kan? Anak-anak lagi berdoa ya, anak-anak lagi berdoa. Nah, tugas anak-anak adalah berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa buat hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan tuh seperti pendeta, majelis, atau guru sekolah minggu. Ya, berdoa untuk apa? Supaya hamba Tuhan bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik, ya, supaya semangat seperti guru sekolah minggu juga memberitakan firman Tuhan dengan semangat, ya, dengan sukacita. Nah, anak-anak berdoa di video, kemudian dikirim di grup orang tua, ya, di setiap di kelas masing-masing. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini yang dipimpin sama Ibu Chandra. Silakan Ibu Chandra. Kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah ayat hafalan. Waktunya kita akan berdoa dulu ya. Yuk. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, ajari saya untuk dapat memberi dengan sukacita, dan kami dapat juga berdoa dan bersemangat memberitakan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, meskipun saya masih kecil, saya mau taat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.